Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di channel Al-Hijaiyah Official. Saya Zikri Abdul Hadi akan menceritakan suatu kisah yang mudah-mudahan kisah ini bisa merubah hidup sahabat. Seorang kakek tua yang hidup dengan cucunya di perkebunan kecil yang indah memiliki kebiasaan bangun setiap pagi, lalu duduk di kursi yang ada di dapur kemudian membaca Al-Quran. Cucunya yang masih kecil bercita-cita ingin menjadi seperti kakeknya. Oleh karena itu sang cucu selalu mencoba untuk menirukan apa yang dilakukan oleh sang kakek selagi bisa. Pada suatu hari sang cucu bertanya kepada kakeknya, "Kek, aku selalu mencoba menirukan kakek untuk membaca Al-Quran, tetapi banyak kata-kata dalam Al-Quran yang tidak aku mengerti. Kalaupun aku mengerti, maka cepat sekali aku lupa. Kalau begini terus, apa dong kek gunanya aku membaca Al-Quran jika aku tak paham isinya?" kata sang cucu sambil cemberut. Sang kakek tersenyum lembut, kemudian tanpa berbicara sepatah kata pun sang kakek mengambil keranjang arang yang berada di sampingnya dan memasukkan arang yang ada dalam keranjang tersebut seluruhnya ke dalam tungku pemanas dan berkata, "Bawa keranjang arang yang sudah kosong ini ke sungai, lalu isilah dengan air, kemudian bawa kembali ke sini." Sang cucu kemudian melaksanakan perintah sang kakek. Tetapi semua air yang dibawanya dengan keranjang bocor semua sebelum sampai ke rumah. Sesampai di rumah sang kakek melihat cucunya sambil tertawa dan berkata, "Kamu harus berjalan lebih cepat." Kemudian sang kakek menyuruh kembali cucunya ke sungai dengan keranjang tersebut untuk mencoba lagi. Kali ini sang cucu berlari lebih cepat, tapi sekali lagi keranjang yang diisinya dengan air kosong sebelum sampai ke tempat kakeknya. Dengan napas terengah-engah, nampak kebingungan di wajahnya. Kemudian sang cucu berkata kepada sang kakek, "Tidak mungkin aku bisa mengambil air dengan keranjang ini. Aku akan mengambil ember dengan ganti keranjang." Namun sang kakek menjawab dengan tegas, "Yang aku inginkan bukan seember air, tetapi sekeranjang air. Kamu hanya kurang keras dalam berusaha." Kemudian sang kakek keluar guna menyaksikan cucunya yang mencoba lagi mengambil air dengan keranjang. Sementara itu sang cucu sangat yakin bahwa tidak mungkin bisa mengambil air dengan keranjang. Meskipun dia berlari secepat apapun, air tetap akan bocor sebelum sampai ke rumah. Tetapi karena ingin menunjukkan kesungguhannya, sang cucu tetap melaksanakan perintah sang kakek. Sesampainya di sungai, sang cucu kemudian melemparkan keranjang yang dibawanya ke sungai, kemudian menariknya dan berlari secepat mungkin menuju rumah. Tetapi setelah sampai di rumah dan melihat keranjang yang diisinya dengan air telah kosong untuk kali ketiga, sambil terengah-engah dia berkata kepada kakeknya, "Lihat kek, tidak ada gunanya kan?" Kemudian sang kakek berkata dengan serius, "Jadi kamu pikir semua ini tak ada gunanya? Lihatlah sekarang keranjang yang kamu bawa tadi." Kemudian sang cucu melihat ke dalam keranjang yang dibawanya dan untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa keranjang tersebut sekarang berbeda. Keranjang tersebut sekarang berubah. Yang sebelumnya keranjang tersebut kelihatan tua, kotor dan hitam karena arang, kini telah bersih luar dan dalam, dan tampak keranjang tersebut seperti baru kembali. Kemudian sang kakek berkata setelah memberikan kesempatan sebentar kepada sang cucu untuk mengatur nafasnya yang terengah-engah, "Inilah yang akan terjadi jika kamu membaca Al-Quran. Mungkin saat ini kamu belum faham dengan apa yang kamu baca, atau kamu faham tetapi sebentar kemudian setelah kamu menutup Al-Quran, kamu tidak bisa mengingat apapun tentang apa yang telah kamu baca." Sang kakek melanjutkan, "Tetapi ketika kamu membaca lagi dan lagi, terus dibaca, akan tampaklah perubahan pada dirimu, baik yang tampak oleh mata ataupun tidak. Tanpa kamu sadari,
Oleh karena itu, hai cucuku, tetaplah kamu membaca Al-Quran dan jangan pernah kamu tinggalkan kalam Allah selamanya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat sekalian, hikmah daripada kisah ini, boleh jadi kita merasa tidak ada gunanya kita membaca Al-Quran karena kita tidak faham. Boleh jadi kita merasa tidak ada gunanya membaca Al-Quran karena kita tidak mengerti isi kandungan daripada ayat tersebut. Tapi tanpa kita sadari, jikalau kita istiqomah dalam membaca Al-Quran, insya Allah maka cahaya Al-Quran akan menaringi hati kita. Al-Quran akan merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.